pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Ya, luar biasa. Sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doakan Bapak pimpin. Marilah berdoa. Berdoa selesai. Ya, apa kabar kalian? Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, tolong dong sampah-sampah yang ada di bawah meja, di bawah kursi kalian, mejanya, kursinya agak dilurusin sedikit bagian sini, yang bagian sini. Yuk, biar kita belajarnya nyaman ya. Baik. Baik, setelah semua baik, sudah tersusun semua dengan rapi, kita akan memulai pelajaran hari ini. Nah, sebelumnya ada yang nggak masuk? Nihil. Wah, hebat sekali ya, nihil. Bagus. Berarti semua masuk ya. Baik, kalau begitu hari ini kita akan belajar mengenai tentang, ada yang tahu nggak apa materi kita hari ini? Belum tahu. Oh ya, Bapak kasih tahu ya. Jadi materi kita hari ini materi 3.8 KD 3.8, yaitu membandingkan nilai-nilai Ayo, ada yang tahu nggak nilai-nilai kebahasaan apa yang akan kita bandingkan hari ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Novel? Bukan. Ada lagi? Cerpen ya, cerpen. Terus selain cerpen apa lagi? Prosa. Ya, prosa itu cerpen. Apa? Hikayat. Nah, betul sekali. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hikayat dan cerpen. Jadi kita akan membandingkan nilai-nilai kebahasaan yang ada di hikayat dan cerpen. Begitu ya. Nah, dari materi ini siswa Bapak harap dapat mengerti nilai-nilai apa saja yang ada di nilai-nilai kebahasaan apa saja yang ada di hikayat dan novel. Begitu ya. Nah, nanti di kegiatan inti kalian akan Bapak bagi beberapa kelompok. Jadi mungkin ada berapa ini? Mungkin 4 kelompok. Satu kelompoknya itu terdiri dari 5 sampai 6 orang. Nah, di dalam kelompok tersebut kalian akan mengerjakan soal yang Bapak beri. Soalnya apa? Nanti di kegiatan inti kalian akan Bapak bagi 2 teks ini. Jadi 2 teks ini yang pertama itu hikayat Bayan Budiman dan hikayat Si Miskin. Di sini juga ada cerpen, 2 cerpen. Jadi di sini ada 2 hikayat dan 2 cerpen. Nah, nanti di dalam teks ini kalian secara berkelompok itu akan mencari dan menggali tentang nilai-nilai kebahasaan yang ada di hikayat dan cerpen. Nanti kalian baca hikayat dan cerpen yang ada di teks ini. Nanti Bapak bagikan ya. Nah, kemudian setelah kalian berkelompok dan kalian mengerjakannya bersama, nanti kalian ditulis di kertas karton ini. Ini akan Bapak bagikan untuk per kelompok. Nanti kalian tulis di sini. Misalnya hikayat Si Miskin, nilai kebahasaannya tuh apa aja. Terus
cerpen si tukang pijat ini nilai kebahasaannya itu apa aja. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya, setelah kalian mencari dan menggali nilai kebahasaan hikayat dan cerpen, kalian akan maju berkelompok dan menempelkan karton ini di papan tulis untuk kemudian mempresentasikannya kepada teman-teman kalian yang ada di depan kalian. Begitu ya anak-anak. Nah, untuk kelompok lain itu tugasnya kalian menilai teman kelompok kalian yang sedang ada presentasi di depan kelas. Jadi nilai kebahasaan yang masih belum ada di lembar kerja teman kalian tambahin. Begitu ya. Mengerti sampai di sini? Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, satu lagi. Untuk penilaiannya, Bapak akan menilai sikap dan pengetahuan serta keterampilan kalian ya. Nanti Bapak nilai. Baik, kalau begitu ini Bapak bagikan per kelompok ya. Ayo sekarang kalian duduk berkelompok, silakan. Baik, teks hikayat dan cerpen sudah Bapak bagi beserta lembar kerja kalian karton. Nah, sebelum kalian mengerjakan, Bapak akan jelaskan sedikit tentang hikayat dan cerpen beserta karakteristik perbedaannya dan karakteristik bahasanya ya. Untuk yang pertama itu hikayat. Ada yang tahu tidak hikayat itu apa? Ya, prosa lama ya, bisa. Hikayat juga bisa prosa lama. Ada yang lain? Cerita tentang raja-raja. Sedikit lagi apa? Apa? Cerita tentang kerajaan. Hikayat itu cerita yang berisi istana sentris. Istana sentris ini sama aja kerajaan ya anak-anak. Nah, jadi hikayat itu termasuk cerita yang berisi tentang istana sentris. Nah, hikayat sendiri itu titipan dari nenek moyang kepada generasi penerus bangsa. Jadi kata hikayat sendiri itu termasuk dari diambil dari bahasa Arab. Artinya memberitahu atau menceritakan. Jadi hikayat itu jenis prosa lama yang mengisahkan tentang kehidupan raja dan kaum bangsawan istana sentris beserta keluarganya. Jadi hikayat itu betul sekali cerita yang bersifat kerajaan dan bangsawan atau istana sentris. Selanjutnya ada yang tahu nggak ciri kebahasaan dari hikayat? Ciri karakteristiknya dulu, ciri-ciri umum dari hikayat, baru nanti kita masuk ke ciri-ciri kebahasaannya. Ada yang tahu ciri-ciri umum? Ciri umum hikayat. Yang pertama, yuk ada yang tahu nggak ciri-ciri umumnya? Bersifat kerajaan. Baik. Ada yang lain nggak? Ayo, apa? Bersifat kerajaan. Terus apa? Tempat terjadinya di istana. Baik. Tempat latar ya. Latar.
yang tahu lagi nggak? Jadi selain dua ini, ciri-ciri umum hikayat itu mengandung nilai-nilai tradisional di dalamnya. Mengapa mengandung nilai-nilai tradisional? Karena kan cerita hikayat sendiri itu berasal dari istana atau kerajaan. Jadi nilai-nilai tradisionalnya itu sangat masih tinggi begitu. Terus menggunakan pengulangan bahasa atau kata. Jadi di cerita-cerita itu hikayat itu biasanya mengulang-ulang kata. Nanti kalian akan menemukannya di teks yang sudah Bapak bagikan tadi. Begitu ya. Lalu selanjutnya tuh hikayat itu bahasanya mayoritas itu bahasa Melayu. Jadi hikayat-hikayat yang masuk ke negeri kita Indonesia itu mayoritasnya dari tanah Melayu. Jadi kebanyakan bahasa-bahasa yang digunakan itu masih bahasa Melayu begitu. Lalu anak-anak tahu nggak hikayat ini termasuk karya sastra baru, lama atau modern? Ya, yang belakang lebih keras lagi, Mbak. Baik. Hikayat merupakan karya sastra lama. Karena kenapa? Karena kan dia bersifat istana atau kerajaan yang sudah lampau begitu ya. Lalu yang ketiga itu ada ciri-ciri kebahasaan atau karakteristik kebahasaan. Nah, ciri-ciri kebahasaan inilah nanti yang akan kalian cari di teks hikayat dan cerpen yang telah Bapak bagikan. Jadi hikayat maupun cerpen itu mengandung unsur kebahasaan dan nilai-nilai kebahasaan yang ada di dalam ceritanya masing-masing. Ada yang tahu tidak ciri-ciri kebahasaannya itu apa? Ciri-ciri kebahasaannya itu nggak jauh beda dari ciri-ciri umum. Dia menggunakan bahasa Melayu, Ini kelihatan dari belakang? Baik, terima kasih kalau kelihatan. Terus yang kedua itu kosakatanya bersifat akais. Akais itu kosakata akais. Akais itu kosakatanya itu susah dicari atau istilahnya ambigu seperti itu. Lalu konjungsinya itu atau awalannya itu biasanya dimulai dengan kata alkisah. Nah, lalu gaya bahasanya sendiri, gaya bahasa dari hikayat itu kebanyakan majas. Kan majas. Nah, gitu. Begitu ya. Dari hikayat ada yang mau ditanyakan? Nah, sebelum masuk ke cerpen, hikayat dan cerpen ini perlu anak-anak ketahui itu mengandung nilai-nilai kebahasaan yang ada di ceritanya masing-masing. Begitu. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke cerpen. Ada yang tahu tidak cerpen itu apa? Cerita pendek. Ya, jelas. Cerpen itu merupakan singkatan. Maksudnya artinya apa? Iya, baiklah. Cerita pendek atau cerpen itu adalah karangan pendek yang berbentuk prosa yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peperangan. Jadi cerpen ini menceritakan suatu kegiatan seorang tokoh, entah dia sedang berperang, dia sedang kesusahan, gitu ya teman-teman.
berisi tentang kegiatan seorang tokoh. Jadi kegiatan seorang tokoh itu diceritakan ke dalam cerita yang pendek, secara pendek begitu. Baik, lalu cerpen juga memiliki ciri-ciri umum. Ayo, ada yang tahu tidak ciri-ciri umum cerpen apa? Ciri-ciri umumnya yang pertama itu kisahnya atau ceritanya lebih variatif. Kemudian jika hikayat ini merupakan prosa atau karya sastra lama, kemudian cerpen ini termasuk karya sastra yang lama juga atau yang apa? Ya, baik, betul sekali, karya sastra baru. Cerpen itu merupakan karya sastra baru. Mengapa dia karya sastra baru? Karena tokoh yang diceritakan itu tidak harus tokoh yang dari masa lampau. Tokoh yang masa-masa kini juga bisa diceritakan pengalaman mereka. Begitu ya anak-anak. Baik, terus selanjutnya itu nilai-nilai yang dikandung dalam cerpen itu lebih bervariatif, lebih beragam. Jadi kalau hikayat kan nilai-nilainya cuman ada yang di kerajaan saja. Nah, kalau cerpen itu lebih variatif, lebih beragam begitu. Nah, itu tadi dari ciri-ciri umum cerpen. Kemudian selanjutnya ciri-ciri kebahasaan. Benar sekali. Ada yang tahu tidak ciri-ciri kebahasaan cerpen? Gimana? Sama dengan hikayat? Beda dong. Ayo, coba. Yang punya HP, kalian kan punya HP canggih toh. Ayo coba searching sebentar, apa itu ciri-ciri kebahasaan cerpen. Ya, ada yang sudah mendapatkan? Angkat tangannya. Baik, Dinda apa? Baik, menggunakan bahasa Indonesia. Baik, itu yang pertama. Lalu ada yang lain? Rifan, apa? Baik, kosakatanya yang digunakan sehari-hari. Atau dengan kata lain kita bisa melihat cerpen itu ada yang berasal dari kosakata pergaulan sekarang. Misalnya lo, gue, itu biasanya ada di cerpen. Lalu ada lagi nggak? Anton? Menggunakan PU, benar sekali. Jadi ciri kebahasaan cerpen itu menggunakan PUEB yang benar. Nah, jadi ciri-ciri kebahasaan cerpen itu dia menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau PUEB. Jadi di dalam cerpen kita jarang sekali menemukan kata-kata yang atau ejaan yang tidak benar. Soalnya kan cerpen itu menggunakan PUEB yang baik dan benar. Gitu ya anak-anak. Dari sini ada yang mau ditanya tidak? Baik, kalau tidak Bapak akan melanjutkan menjelaskan tentang tugas kalian sekarang ya. Nah, kalian di masing-masing kelompok kan sudah ada karton dan teks yang Bapak bagikan. Nah, di teks tersebut ada 2 hikayat dan 2 cerpen. Nah, tugasnya per kelompok itu mencari nilai-nilai kebahasaan dan membandingkannya. Jadi nilai-nilai kebahasaan yang ada di cerpen dan nilai-nilai kebahasaan yang ada di hikayat kalian
cari dan kalian bandingkan, temukan perbandingannya apa. Begitu ya. Ini saja yang dicari. Mengerti? Jadi ciri kebahasaannya, kalau hikayat tuh ada tidak bahasa Melayunya, terus ada tidak kosakata arkaisnya, kebanyakan menggunakan majas apa. Begitu juga sebaliknya di cerpen. Begitu ya anak-anak. Sampai di sini mengerti? Baik kalau mengerti. Waktu mengerjakan 50 menit. Bapak rasa cukup? Baik, pintar sekali. Kalau begitu sekarang mulai mengerjakan. Ayo, semangat. Nanti Bapak akan berkeliling melihat pekerjaan kalian. Baik. Yuk kerjain. Baik, gimana anak-anak pelajaran hari ini? Memuaskan? Ya, setelah kita berdiskusi tadi dan saling berbagi saran dan masukan tentang nilai-nilai kebahasaan yang ada di hikayat dan cerpen, sekarang kita sudah tahu itu apa nilai-nilai kebahasaan dan apa perbedaan nilai-nilai kebahasaan yang ada di cerpen dan hikayat. Nah, Bapak rasa pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak akan bertanya sedikit, mengulang materi hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang pengertian hikayat. Ada yang tahu hikayat itu apa? Baik sekali, kompak ya satu kelas. Hikayat itu sifat istana sentris atau cerita yang bersifat istana sentris. Kemudian cerpen, apa cerpen? Ayo angkat tangan salah satu aja. Jangan keroyokan kayak gini, takut bapaknya kan. Ayo angkat tangan. Dinda apa? Baik, bagus sekali. Cerita yang mengisahkan kegiatan tokoh-tokoh. Terus ciri umumnya apa? Ciri umum dari hikayat dan cerpen. Ayo, ada yang tahu nggak? Ke tangan kalau tahu. Kalau hikayat istana sentris, kalau cerpen itu beragam. Baik, bagus sekali. Nah, Bapak rasa kalian sudah paham ya tentang apa itu hikayat dan nilai-nilai serta perbedaannya. Nah, untuk PR di rumah. Nah, PR ya. Untuk pertemuan selanjutnya itu Bapak minta kalian masing-masing satu orang. Ini tugasnya individu ya. Masing-masing satu orang mencari teks cerpen dan hikayat masing-masing satu. Jadi ada 2 nanti yang kalian kerjakan. Itu kalian analisis nilai kebahasaan yang ada di cerpen atau hikayat. Tentu saja cerpen dan hikayatnya bukan yang Bapak bagikan tadi ya. Kalian cari di internet entah dari mana. Besok kalian pertemuan selanjutnya kalian kumpulin. Begitu ya. Jelas tugasnya? Baik. Sebelumnya yang kalian rasakan setelah pelajaran ini apa? Senang. Ada yang lain? Menambah ilmu. Baik sekali. Yang lain? Dapat bekerja sama. Baik.
Baik, Bapak rasa cukup pelajaran hari ini ya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak pimpin dengan doa kembali. Marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak untuk partisipasinya hari ini. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya minggu depan. Baik, selamat siang.